في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Safiyah binti Huyai adalah bangsawan Bani Nadir, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Maknanya, jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihissalam terhitung sebagai pamannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu pun seorang nabi, dan engkau dalam naungan seorang nabi. Bagaimana kau tidak bangga dengan hal itu? Sayyidah Safiyah lahir tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat 50 Hijriah. Tahun lahir dan wafatnya itu bertepatan dengan 613 Masehi dan 670 Masehi. Sebelum memeluk Islam, Sayyidah Safiyah pernah menikah dengan Salam ibnu Abi Haqi, kemudian dengan Kinana ibnu Abi Al-Haqi, penguasa benteng Al-Qumus, benteng paling mulia dan paling megah di Khaybar. Keduanya adalah kesatria dan penyair terbaik dari kaumnya. Kala itu, penyair menetapi posisi paling mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendakia. Ayah Sayyidah Safiyah adalah Huyai bin Altab. Dia adalah seorang tokoh Yahudi sekaligus ulama mereka. Sang ayah tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi akhir zaman. Ia tahu persis sejak kali pertama kaki Nabi yang mulia menginjak tanah Yasrib atau Madinah. Namun ia sombong dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena Nabi itu berasal dari Arab, bukan dari anak keturunan Bani Israel. Keadaan itu diceritakan oleh Sayyidah Safiyah sebagai berikut. Tak ada seorang pun anak-anak ayahku dan pamanku yang lebih keduanya mencintai melebihi aku. Tak seorang pun anak-anak keduanya membuat mereka gembira, kecuali ia melibatkan aku bersamanya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Kuba, perkampungan Bani Amr bin Auf, ayah dan pamanku Abu Yasir bin Altab datang menemuinya di pagi buta. Demi Allah, mereka baru pulang menemui kami saat matahari menghilang. Keduanya datang dengan ekspresi layu lulai dan jalan terkuntai lesu. Aku berusaha membuat mereka gembira seperti yang biasa kulakukan. Demi Allah, tak ada seorang pun dari keduanya yang peduli walau hanya sekedar menoleh padaku. Aku dengar pamanku Abu Yasir bicara pada ayahku. Apakah dia itu memang si Nabi itu? Iya, demi Allah, jawab ayah. Kau kenali dia dari sifat-sifat dan tanda-tandanya? Tanya paman lagi. Iya, demi Allah. Ayah memberikan jawaban yang sama. Lalu bagaimana keadaan dirimu terhadapnya? Tanya paman. Ayah menjawab, demi Allah, permusuhan selama aku masih hidup. Diceritakan oleh Musa bin Utbah al-Zuhri bahwa saat Rasulullah SAW di Madinah, Abu Yasir bin Altab datang menemui beliau. Ia mendengar ucapan-ucapan beliau. Setelah itu, ia kembali ke kaumnya dan berkata, taatilah aku, sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada kalian seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Ikutilah dia, jangan kalian menyesali. Kemudian Huyai bin Altab yang merupakan pemimpin Yahudi segera beranjak menemui Rasulullah SAW. Ia duduk dan mendengar ucapan Nabi. Setelah itu ia pulang menuju kaumnya. Huyai adalah seorang yang ditaati. Ia berkata, aku telah datang menemui laki-laki itu. Demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selamanya. Abu Yasir berkata, hai anak pamanku, ikutilah bersamaku dalam permasalahan ini. Selain urusan ini, silakan tidak bersamaku sekehendakmu. Kau tidak akan binasa. Huyai menjawab, tidak, demi Allah, aku tak akan menurutimu. Ia dikuasai oleh setan dan kaumnya mengikuti pandangannya. Dalam Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawi. Setelah kejadian itu, Sayyidah Safiyah mengetahui bahwa Rasulullah berada dalam jalan yang benar. Ternyata selama ini, kaumnya tidak memberitahukan tentang Nabi Muhammad kepada dirinya. Perang